Oke, tadi lanjut ya, udah bahas konglo-kongloan nih sekalian ya. Pertanyaan selanjutnya soal konglo. Biasanya kalau dilihat saham konglo itu naiknya ganti-gantian manggungnya. Kenapa? Karena liquidity di Indonesia itu kurang. Jadinya tuh dananya terbatas. Yes. Kayak contohnya kemarin begitu dana semua lagi main di bumi, semua sepi. Bener. Karena ya itu bener. Jadi liquidity. Nah, makanya Pak Purbaya kan kemarin ada bikin mau reformasi bursa kan. Dia mau ganti juga. Nah, itu menurut gua bagus sih kalau bisa diatur aturannya. Contohnya misalnya kalau naik terus tuh jangan disuspend. Itu mungkin ya UMA suspend itu apa dasarnya? Kalau mau itu adil naik. At least adil. Adil menurut naik gua, dan turun. Lu mau ada nggak apa-apa tapi adil. Emang berapa suspend, naik berapa suspend, turun berapa juga suspend. Jangan naik cepet suspendnya, turun nggak. Atau bahkan bro kadang ada emiten yang disuspend tanpa UMA. Ya, jadi ini ya aturannya kalau emang ada. Iya, dong, terus udah gitu semua orang investor retail beli saham itu pengennya apa? Naik kan? Betul. Jadi jangan dia lagi naik lu batasin, ibarat lu batasin keuntungan orang lah. Biarin naik itu kalau bisa ya suka-suka, tapi tentunya misalnya turunnya ya juga dibatasin ya. Mungkin diatur lah gimana seadilnya lah ya. Mungkin gua belum tahu hitungan adilnya gimana ya. Kayak contoh kalau di saham US kan kalau naik juga naik bebas, turun bebas juga ya. Ya cuman mungkin boleh diatur gimana lah. Jangan disuspend sih sebenarnya itu doang ya. Ya. Berarti sebenarnya simpelnya itu soal liquidity ya. Liquidity itu kalau satu lari ke bumi transaksinya triliunan ya otomatis yang lain sepi. Yang Karena lain kan sepi. simpel aja mungkin sebagai retail juga retail yang trader apalagi ya. Pasti kan kayak ini lagi rame. Ini gue cabut dulu gue hajar ke sini. Itu semua juga mikir hal. Tadi kita udah bahas belum yang member kita ada yang bumi ini buat kita karena gue mau koleksi di bawah. Ada. Ya, itu. Tapi tadi nggak spesifik sebut nggak spesifik ya. Nah itu ada sebut di. Jadi ada member kita ya guys ya. Jadi dia bilang kan saya ada bilang ya member bumi itu kalau di 200 ke atas banyak buangan. Jadi jangan terlalu dikejar karena ada buangan dari si Cengdong. Cengdong banyak jualan di atas. Saya mau mengamankan, mau kasih tahu di netting dia bilang ini kok Andri pasti mau koleksi nih di bawah 200 nih. Gitu loh. Nanti baru kasih tahu lagi di pucuk. Nah, itu. Jadi banyak yang netting gitu loh. Mental block itu menurut gue ya. Terus kalau misalnya waktu itu gua kasih tahu di 180 padahal udah untung nih. Bahkan sekarang aja kalau udah 280 sampai 230 loh itu bener. Terus dia negatif thinkingnya, oh ini kok Andri mau jualan di 180. Betul. Nah bahkan ada beberapa. Karena waktu itu, tapi ada alasannya kenapa gue waktu itu bilang 180 itu boleh beli. Karena waktu itu flow belinya tuh tinggi banget. Betul, makin kencang. Ini nggak mungkin pure retail. Iya, volume transaksinya tuh sehari itu triliunan. Betul. Triliunan yang beli. Betul. Jadi saya merasa di titik ini masih bisa naik lagi. Nah kalau yang denger untung, tapi kalau yang netting ya udah. Dan sejujurnya yang netting nggak cuma 1-2, beberapa banyak dan mereka tapi biasa nyindir ringan. Misalnya nih, gue ingat lu ngomongnya bumi 140 menarik kalau nggak salah gitu ya. Terus mereka banyak yang menarik doang tapi nggak dijelasin atau menarik doang tapi nggak ada convictionnya nggak ada apa semacam. Ya justru lu cari sendiri. Dikasih tau menarik lu pelajari. Iya lu pelajarin lah, lu carilah. Nah yang orang-orang begini gue kayak ini berapa tahun lagi pasti begini. Iya udah ilmunya diajarin mau disuapin juga ya. Itu mungkin dia dididik sama orang tua yang sangat baik banget ya. Dari kecil mungkin disayang-sayang. Mungkin bukan lu harus ketemu orang tua bapak gua ya. Mungkin digampar disuruh lu lompat ya. Dari lantai 8 deh pokoknya lompat. Ya cuman gua nanya, "Pah, jadi ini begini, lu kalau masih nggak ngerti lu lompat dari lantai 8." Lain kali gitu kali. Lu kalau masih nggak ngerti lu keluar. Iya, mungkin kadang harus dikerasin gitu ya. Kita tuh terlalu soft spoken ngajarnya. Gitu, pikirnya kasar. Kadang kalau di gitu grup sebelah lu kalau di grup sebelah lu dikatain otak monyet, otak kecoa, otak kadal ya. Lu dikadalin ya apa nah ya. Itu. Ini kita udah soft spoken banget ya. Tapi cuman kadang iya, kadang gregetan gitu. Udah dikasih tahu ya lu cek dong. Udah dikasih tahu nih. Bro, iPhone bagus dong. Lu cek lah. Speknya sendiri, apa, cek sendiri. Masa gua harus dan buat lu cocok atau enggak gitu. Kameranya berapa megapiksel, ininya berapa megapiksel. Ya lu cek sendiri lah. Enak aja lu. Kita aja gak dapat komisi juga ngejelasin begitu ya. Benar-benar. Ya itu sih mungkin ya balik lagi mindset sih ya. Ya mindset. Ini penting maunya disuapin lah ya. Itu. Nah, lalu soal konglo tadi terutama mungkin dua yang recently lagi naik daun banget ya, yaitu PP dan HH. PP dan Happy Apsoro ya. Pak Prayogo dan Pak Happy. Nah, ini kalau PP dulu deh misalnya. Pak PP tahun ini naik banyak. Kalau Pak PP tujuannya udah jelas MSCI. Dan tahun ini banyak yang naik dan banyak yang masuk MSCI. Yes. Nah kira-kira kedepannya nextnya apa gitu? Next emitennya? Next dari Pak PP. Kalau gua ya simple ya. Yang belum masuk? BRPT udah ya.
cuan udah, brand udah, Petro juga udah, cuma mau di upsize. Betul. Ya kan. Yang belum apa? Nah itu sebenarnya udah di situ logika ya bro sebenarnya. Iya. Betul. Makanya conviction tinggi pas kita masuk di sana gitu ya. CDI ya. Udah pasti gitu ya, loh. Makanya gue udah bilang CDI. Benar. Ada hater lagi bro. Ada member hater lagi bilang CDI sebenarnya menarik, tapi karena ada Ko Andri udah beli gede, saya nggak berani masuk. Ya udah jangan masuk. Iya beres. Masuknya BCA. Kesel gue masing-masingnya udah beres, orang dikasih tau menarik doang. Kesel gitu loh. Ini kan Pak PP yang tujuannya sama, terus PP juga kan liquid banget gitu loh. Kecuali gue kasih yang gak liquid. Betul. Ini kan juga liquid gitu loh. Gue kan kasih CDIA liquid. Liquid betul. Terus kesannya, ini Ko Andri masuk banyak. Ya lu sendiri masuk berapa sih? Iya. 100 juta. Benar. 100 juta, lu mau gua keluar berapa, lu juga tinggal nyelip keluar. Benar. Ya kan? Gue juga, nih sekarang semua emiten yang gua beli gede, yang sizable gede, ada gak bro? Lu lihat ya, gua banting. Nggak ada dan mungkin nggak bisa lah. Pernah nggak misalnya contoh, gue punya Pani ratusan miliar, kan lu juga ada Pani bro. Pernah nggak lu lihat gue banting Pani dari ARA sampai ARB? Nggak pernah kan? Gue kalau jualan tuh selalu dikit, betul. Etik bro. Ini gue bukan kayak trader misalnya trader MG lah, dari ARA langsung ARB, ARB enggak. Ini sebenarnya balik lagi ke orang bro, karena kita invest. Kita juga nggak mau ngerasain dibanting, jadi kita pas jual kita juga nggak mau pernah banting. Iya, gue nggak pernah banting. Iya betul. Gue selalu jual sedikit. Nah, ini sebenarnya udah cukup kelihatan lah ya perbandingannya. Kalau sebelah gue tahu soalnya, sebelah benar-benar sekali masuk tarik, sekali keluar banting gitu. Ya, kenapa dia nggak peduli? Ya kalau gue memikirkan orang lain. Kalau kita kan santai aja. Gitu. Ya ada lu juga, kalau nggak lu mati juga. Iya benar. Ya. Ngapain kita? Maksudnya kita tahu ini semua ada. Unless ya. Dia udah turun ARB, udah tinggal 3 tick nih. Ya gue harus buang di 3 tick itu. Banyak. Ya. Resiko lu lebih tinggi. Ya, tapi gue nggak pernah dari tengah ARB atau dari open ARB. Betul. Open ya gue nggak pernah kayak gitulah. Ya itu orang-orang selfish lah misalnya. Ya gue selalu jual sedikit. Karena lu juga menciptakan sentimen negatif, jadi makin panik, makin kemana-mana lagi, dan merugikan kita jadinya. Contoh misalnya, ini mungkin orang nggak ngerti ya. Yes. Gue hari ini cuma bisa jual 20. Kalau gue banting 80-nya rugi dong besok. Betul, sisa 80 udah rugi dong. Terus udah panik, makin ARB, makin ARB, betul makin rugi. Makanya jual sebenarnya santai sedikit aja. Sedikit. Semoga para tukang banting bisa mendengarkan ini. Terus udah gitu misalnya ada juga yang bilang apa? Lu kalau misalnya masuk gede, lu harus izin emiten. Seumur hidup bro. Dari awal gue investasi saham dari 2018-19, gue nggak pernah izin emiten. Pernah nggak lu izin emiten? Ya nggak mungkin ada bro. Makanya gue bingung kadang ya ngomong kayak gitu. Mungkin apakah lu pikir kita sekali masuk di emiten mungkin bisa kayak sampai 10%, 20% kali. Nggak bisa, lu dapat barang sebanyak itu juga. Iya dikit-dikit juga. Iya pasti lu dikit-dikit. Contoh gitu. Pani gue ratusan M. Iya. Apakah maksudnya ya sampai P gue juga ada yang ratusan M gitu loh. Betul. Apakah maksudnya apa gue minta izin? Enggak lah. Om PP saya masuk ya nggak ada. Nggak ada lah. Om Aguan saya masuk ya nggak ada. Gak itu ada, mungkin makanya skala balik lagi. Jadi ini suka apa? Ya sebelah tuh banyak suka memutarbalikan fakta mungkin gitu loh. Mungkin gini, kalau lu ngomong emiten yang cuman market cap 60 miliar, terus lu mau masuk dia puluhan 10 20 gak bisa nggak masuk akal. Ya lu kebeli dong. Iya, lu pasti mesti ngomong dong. Iya. Gimana kayak gue nggak tahu gitu. Gak bisa. Kalau lu masuk emiten, kita emiten liquid ratusan triliun. Iya. Lu masuk 100 M 200 M yang lu kayak debu buat owner. Iya. Masuk aja. Contoh aja, nih, gitu. Gue punya emiten, lu beli emiten gue. Emang gue bisa usir lu, bro? Lu keluar ya. Lu kalau kasih tau gue gitu, gue pegang. Iya. Kalau mau gue keluar. Nah, good point. Good point, bro. Makin contoh kan kalau ini kan gue contoh ilmu market maker juga ya. Ada market maker nih, kan dia bisa lihat DPS kan. DPS itu kan ada alamat-alamatnya, ada nomor teleponnya kan. Semakin dia telepon nih, bro, lu jual dong ke gue, ini nggak kemana-mana. Lu makin nggak mau jual. Gue makin beli, iya. Justru nggak bisa. Betul. Lu nggak bisa kayak diusir, dikontak, lu nggak bisa. Makin lu suruh jual, makin nggak mau jual. Iya, betul. Gitu loh. Jadi psikologis orang tuh reversal. Gitu. Makin lo hubungi, makin nggak mau jual dia. Benar. Ya jadi nggak ada tuh ya, misalnya di luar sana harus izin emiten lah. Kalau lu masuk banyak dibanting lah. Ya enggak, kita masuk juga banyak-banyak. Iya. Waktu ya salah satu cuma harus sabar. Iya, sabar, benar. Sabar. Kalau dia timelinenya udah kena ya, lu mau nggak mau lu di dalam situ ya, lu tarik lu. Gua harus di dalam sana, gua di dalam sana. Emang udah lu mau ngejar MSCI atau lu mau apa? Ya udah, lu jalan nggak jalan, gua diem. Iya, lu contoh misalnya, gua udah ada
ratusan M, misal di PANI harga 5.000, let's say ya. Tunggu Andri Hakim ratusan miliarnya keluar dulu dari PANI. Lu bisa nggak right issue. Iya. Akhirnya kepentingan lu jadi nggak jalan. Iya, nggak mungkin. Lu jadi nggak jadi. Udahlah nih orang nggak bakal keluar. Lu mau nggak mau lu ikut di dalam. Nah, lu caranya lu cuman harus sabar. Ya. Lu ngalahin sabar ini nggak bisa diajarin. Nggak bisa. Lu ngarahin market maker misalnya apa? Ya cuma bisa sabar. Kalau emang lu nggak mau keluar, lu nggak bisa paksa orang itu keluar. Benar. Tuh, misal, wah ini orang gede banget, tunggu dia keluar. Lu mau tunggu dia keluar mau kapan bro? Belum tentu setahun dia keluar. Kalau dia holder yang lu merelakan nunggu nih orang keluar, lu nggak masuk MSCI, lu nggak. Iya nggak mungkin bro. Ya, jadi yang rumor itu apa harus izin itu nggak lah. Itu point of view. Menurut gua sempit lah itu. Iya itu point of view beberapa orang lah. Iya. Itu. Nah lalu sekarang tadi soal Pak PP, nextnya kita soal Happy Absoro. Menurut lu kira-kira kalau Pak Happy gimana? Apakah tipenya seperti Pak PP atau berbeda? Belakangan nih saham-saham dia naik sih. Yang menurut gua selama naik ya gue sih nggak tahu banget ya. Ya menurut gue mungkin masih oke lah. Apakah kira-kira Pak Happy ngincer MSCI juga emiten-emitennya? Kemarin Raja masuk ya setahu gue. Karena kan ada PP-nya kan. Ada sebagian ya. Sebagian PP-nya kan. Jadi mungkin kalau yang lain juga akan masuk. Mungkin kalau yang lebih jago mungkin dari sisi Pak PP ya. Pak PP ya. Tapi ya menurut gue Pak Happy mungkin masih positif juga lah. Positif. Menurut gua kalau mungkin orang, apalagi kalau yang mau belajar orangnya, dia lihat sebelah kayak gitu mainnya dan cuan kenapa nggak gua ikutin gitu, kenapa nggak gitu. Jadi sebenarnya belakangan ini bursa saham sejak ada kita juga ada Stokos menurut gua jadi makin positif ya. Dulu mungkin kebanyakan emiten tuh maunya pump and dump ya. Dia tarik, dia jual ke retail. Sejak kita sering podcast, sering edukasi, jadi mereka tuh mulai banyak perusahaan sekarang beralih jadi ke MSCI bro. Iya, banyak yang ngincer MSCI sekarang ya. Sekarang dulu banyak, mana ada yang mikir MSCI. Iya dulu sekarang kayak contohnya ada IMPC juga ngincer MSCI kan. Itu kan juga tadinya mungkin belum ada kepikiran sana. Sama lah kayak contoh backdoor. Waktu zaman dulu. Backdoor bisa dihitung pakai jari. Iya waktu zaman dulu backdoor tuh sedikit banget. Begitu kita sering ngomong soal backdoor. Sekarang perusahaan backdoor kan mahal banget. Dulu backdoor paling cuma 15M. Naik jadi 30. Sekarang 50 kan di atas 50M. Backdoor bahkan ada banyak berita-berita palsu soal backdoor. Yes, juga, ya. Orang jadi pump and dump di backdoor ya. Tapi dimanapun kan penipuan selalu ada gitu ya.